Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Semuanya punya masa depan. Sekarang kalau kamu ngomong jadi orang yang paling gagal, Anda salah. Kalau kamu merasa menjadi orang yang paling hina, kamu salah. Kamu merasa menjadi orang yang tidak bisa sukses, kamu salah. Kalau soal itu, mohon maaf, sorry to say, kamu belajar dengan saya. Sekian banyak orang menghantam saya, menjatuhkan saya, memframing saya, membuli saya, termasuk cangkemmu tak? Orang pengen saya jatuh, orang mau saya hancur. Kenapa sampai hari ini saya masih bisa berdiri di hadapan kalian? Karena Allah nggak mengizinkan saya jatuh. Karena saya meyakini, saya berdiri, saya duduk, saya jatuh, itu bukan karena bulian manusia, tapi karena kuasanya Allah. Saya kemudian teringat dengan satu cerita. Nabi Muhammad punya unta. Unta Nabi Muhammad juara, setiap kali berpacu pasti menang. Menjadi juara balapan unta di Jazirah Arab. Satu ketika, mohon maaf, untanya Nabi namanya Adba. Didatangi sama untanya orang Arab pedalaman, orang Badui. Orang Badui ini mengatakan apa? Boleh nggak unta saya berpacu balapan dengan untanya Nabi? Dijawab, boleh. Ternyata apa yang terjadi? Untanya Nabi kalah. Jadi ingat, yang pernah kalah tidak hanya kita, yang pernah jatuh tidak hanya awakmu, yang pernah kalah tidak hanya dirimu, yang pernah gagal tidak hanya dirimu. Nabi Muhammad untanya juga pernah kalah. Para sahabat kemudian mengatakan apa? Wah, ini nggak enak sama Nabi. Masa untanya Nabi kalah karo untane wong Badui? Akhirnya mereka matur, Nabi mohon maaf, unta Nabi kalah sama untanya Badui. Apa kata Nabi? Apakah Nabi marah? Tidak. Apakah Nabi bersedih? Tidak. Apa kata Nabi? Haqqun 'ala Allah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wadu'ah. Hak bagi Allah, sesuatu yang pernah dinaikkan pasti pernah mengalami kejatuhan. Sesuatu yang pernah tinggi pasti dia bisa rendah, dan sesuatu yang rendah pasti dia bisa tinggi. Itu artinya apa? Hari ini kamu yang pernah punya masalah apapun, cowok pernah ditolak cewek, pernah Le? Pernah. Rumpong-rumpong ini kita, ayo. Apalagi kasusnya umpamanya ibu-ibu yang merasa gagal ngurusi anak, suami yang pernah merasa gagal ngopeni istri. Semua orang punya jatah sukses dan semua orang juga punya jatah gagal. Ingat, hari apes itu tidak ada di kalender. Betul? Itu artinya, sebagai contoh saya, ketika kemudian saya dianggap jatuh, dibully mati-matian, kamu menertawakan saya. Ingat, yang berpotensi jatuh tidak hanya saya, kamu juga punya potensi. Kalau ketika saya dibully ST waktu itu kamu tertawa, ingat, kamu juga punya jatah jatuh, saudara-saudara. Ayo, faktanya, sekarang kamu mau teriak ST, kamu tidak bisa move on. Bakule ST wis sugih duit 3 miliar. Pertanyaan saya, cangkemmu sing bully entuk apa? Bakule ST sugih, aku dadi wasilah ndadekke wong sugih, awakmu sing nyangkem ora entuk apa-apa. Silakan bully saya sepuas kamu. Saya tidak akan pernah kemudian mengingat apapun kata-kata darimu. Santai wae. Yang mau saya katakan satu, semua orang punya jatah sukses, semua orang punya jatah jatuh. Bagi kamu yang jatuh, kamu harus optimis. Apa bedanya orang optimis sama pesimis? Bedanya satu. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang optimis, ono masalah le, deloken peluang. Betul? Contoh, kenapa saya dulu berani masuk guyangan? Kenapa dulu berani masuk ke di Kediri ya? Sarkem. Orang guyangan kan kene. Kediri kan di Semampir.
Kenapa dulu saya berani masuk Doli? Kenapa saya masuk Sarkem? Bagi banyak orang lokalisasi itu masalah, tapi bagi saya peluang. Loh, kok bisnis gitu? Aku untung apa sangkong guyangan kok bisnis? Rumang sana lah aku mlebu guyangan oleh purel gratis kan? Maksud saya peluang apa? Semua orang jauh, saya mendekat. Bagi orang lokalisasi itu masalah, bagi saya apa? Potensi bisnis. Melihat orang mabuk, bisa apa? Bisnis dakwah. Dinggo ngaji. Kalau kamu merasa, oh bayaran, oh sorry le, aku rene ra dibayar Pak Bupati le. Pak Bupati sangko hotel rene numpang mobilku le, ngopo kowe? Jadi Pak Bupati, orang kita itu nggak bisa ngatur mulutnya orang Pak Bupati. Makanya kenapa ada bahasa sudut pandang. Contoh, saya kan sukanya makannya pecel lele, pecel mediun di pinggir jalan. Begitu saya posting, komentar orang itu beda-beda. Orang yang senang dengan saya mengatakan apa? Wah, Gus Miftah sederhana banget, sugih tapi mangannya pinggir jalan. Tapi bagi orang yang nggak suka dengan saya, komentarnya apa? Cie, jatuh miskin cie. Kok gantian saya makan enak di restoran? Orang yang nggak suka dengan saya komentarnya apa? Wow, hasil jualan agama. Sing tak dol ki yo apane? Itu artinya apa? Kalau kamu pengen sukses, nggak usah fokus kepada pandangan orang lain, tapi fokuslah kepada diri sendiri. Kemarin apa? Quote saya yang viral kemarin, kata-kata yang terakhir yang viral kemarin. Saya bilang apa? Jangan fokus mengejar kupu-kupu, tapi fokuslah kepada kebunmu. Kalau kebunmu sudah bagus dan indah, kupu-kupu mana yang tidak mau singgah? Kowe jomblo ini, ora baleni matamu, baleni. Kudune mau rekam kan mau kok baleni. Masa baleni? Kasih dong kayak video rupamu. Kita nggak usah fokus untuk mengejar siapapun. Fokus kepada diri sendiri, Bu. Bu, kalau pengen hidupnya enak, nggak usah fokus dengan rezeki orang lain. Cukup dengan rezeki kita sendiri. Yang membuat kita tidak bahagia itu apa? Selalu saja membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Apa nih? Tidak hanya mandiri, penggadean juga. Maka apa yang pertama? Yang pertama ingin saya sampaikan. Satu tadi, jangan overthinking. Overthinking itu apa? Yang tahu tak kasih uang, yang berani ngomong. Oh, adik kecil ini. Ini kasih mic. Dia mau jawab overthinking itu apa? Dikasih mic. Namanya siapa, Dik? Cantik. Oh, namanya cantik. Garangan ayu. Mbak Cantik dari mana? Dari Pondok Pesantren. Pondok pesantren mana, Dok? Pondok Pesantren Miftahul Huda. Mana itu? Doho. Oh, Doho. Iya. Kamu umur berapa? 14 tahun. Kelas berapa sekarang, Dok? Kelas 2 MTS. Cita-cita Mbak Cantik pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Karena pengen bisa mengobati keluarga, bisa mengobati orang-orang. Bisa nggak mengobati hatiku? Cantik, non mati ketemu Bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Masuk. Apa? Baleni mbahmu, baleni. Mbak Cantik sekarang kelas 2 SMP. SMA. SMP. Apa itu overthinking? Berpikir negatif. Berpikir negatif, terus apa lagi? Terlalu memikirkan. Ya enggak. Oh, kamu grogi ya ketemu aku ya? Jadi buru ini malah jeluk dihijab kok, Gus. Kamu jangan bercanda, nanti aku serius. Apa? Jangan bilang bunda. Terlalu berpikir yang berlebihan. Berlebihan. Kalau bahasa Jawa ini apa, Bu? Ngaruworo. Berpikir yang enggak.
Tapi sorry cantik, saya sama cewek nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Cie. Masuk. Yaudah, tak kasih 400.000. Terima kasih. Kan santri. Udah genep 500.000. Sing lanang, overthinking itu apa? Nah, gue, sing baik iki. Ayo jenengan adet. Yang jenengan. Ngene. Ana kok harus jawab ya. Dompetku, tak juga duit ini. Itu, kamu berdiri. Berdiri, Pak, siapa namanya? Oh, ini suaminya cantik. Ya Allah. Namanya siapa? Agus Sinten. Agus Ismantoro Agus. Pak Agus dari mana Pak Agus? dari Mojopurno. Mojopurno? Ini Mojopurno niku pundi? Kecamatan Mungu. Pak Agus tindak mriki kali sinten? Iya Mbak. Iya Mbak. Mun rabi napa dereng? Dereng. Lah kali Mbak Mas Agus. Lah kali Mbak cantik mau purun apa mboten? Dereng. Dereng. Sorry ya, Mas Agus sama Mbak Cantik beda pemikiran. Kamu mikir cantik, cantik mikir aku. Iya. Mas Agus pekerjaannya apa Mas Agus? Jualan jajanan. Jualan jajanan. Ini Jualan jajanan. Jualannya di mana, yang dijual apa? snack anu gulai. Es teh. Apa nih? Napa? Tiki-tiki. Oh, ciki-ciki. Hasilnya untuk apa? Untuk nih kayak aku anu ini Temen apa? rabi. Gerabi. Oh, sehari hasilnya berapa Mas Agus? Kadang 200, kadang Hasilnya sehari 200. 200. Oh, 100. Modalnya berapa itu dapat 100? Kadang modalnya 500. Modalnya 500, hasilnya 100. Modalnya 500, duitnya balik 100 gitu. Luar biasa. Top Mas Agus. Mas Agus tinggal di rumah sama siapa? Sama orang tua. Orang tua. Nyun sewu, Mas Agus umurnya pinten? 31. 31. Mas Agus optimis nggak dengan hidupnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa optimis Mas Agus? Bisa melihat anu Bismillah. Oh, bisa melihat Gus Miftah. Kalau saya kasih uang untuk apa Mas Agus duitnya? Menikah. Ngeslot matamu, ngeslot gitu. Untuk Ngeslot gitu. untuk kan beri usaha malih. Untuk apa? Usaha malih. Untuk usaha malih. Nggih. Mas Agus nggak pernah sambat sama orang? Nggak pernah mengeluh? Boten. Nggak pernah merasa gagal? Luar Jadi biasa. disyukuri. Tuh, disyukuri. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Isin awal ini. Ada nasihat Mas Agus untuk saya. Tolong saya dinasihati. Mas Agus punya nasihat apa untuk saya? Sehat, 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 sehat. Saya dinasihati. Itu kan doa. Nasihat itu saya. Kita anu sehat mencawarna. Buta warna? Anu cawah. Apa? Cawarna. Oh, kuat. Kuat, mesti Kuat. kuat. Hari ini siapapun yang mengeluh, Anda kalah sama Mas Agus. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Karena Mas Agus luar biasa, tak kasih modal 1 juta. Terima kasih kita. Amin mengajem. Coba, ini tanpa sambat. Dihitung, mikirnya kurang. Maksudnya aku ngapusi awakmu tak Gus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Gak usah kita berpikir overthinking. Gak usah kita underestimate. Apa itu underestimate? Gak percaya diri. Semua orang punya kesempatan sukses. Semua orang punya kesempatan kaya. Semua orang punya kesempatan maju. Kamu gak usah pesimis. Gus, aku anak wong tani. Gak ada masalah.
Kamu hari ini pengen jadi orang besar. Aduh Gus, bapakku petani. Kalian tahu, di kalangan NU itu dulu saya termasuk orang yang paling disepelekan. Kenapa? Bapakku kiai kampung. Gak ada yang nganggep, gak ada yang lirik. Dulu saya bilang sama Gus Mizan bilang sama saya, Gus itu banyak yang menyepelekan jenengan awalnya. Kenapa? Karena dianggap Gus kecil, anaknya kiai kampung, gak alim. Pertanyaan saya kemudian adalah, apakah anaknya kiai kampung tidak boleh sukses? Harusnya apa? Kalau melihat orang bodoh kayak saya dianggap sukses, kamu hari ini yang tidak merasa pintar atau kekurangan, kamu punya role model, kamu punya contoh. Ternyata menjadi orang sukses tidak harus alim, tidak harus pintar banget. Maka saya bilang, bukan masalah mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Contohnya apa? Miftah orang alim, Miftah orang pintar, Miftah naik kiai kampung, nyatanya, alhamdulillah, saya tidak pesimis, dan kamu bisa lihat, ternyata saya nggak kalah sukses daripada mereka yang alim. Itu artinya apa? Kamu semua juga punya kesempatan untuk sukses. Santri kamu semangat dong. Aku anaknya kiai Gus. Untuk sukses tidak harus menjadi anaknya kiai, betul? Aku bingung malah dinyak neng pati. Alah Gus, saya cuma malah kiai sing asusila. Murid di tengi cangkemmu, ya ngono ki bahasane iki lho. Saya minta Anda objektif. Kalau di kampus ada dosen asusila, yang disalahkan cuma dosennya. Kalau di sekolah ada guru asusila, yang disalahkan hanya gurunya. Kenapa kalau di pesantren ada kiai yang asusila, yang disalahkan kok pondok pesantrennya? Kenapa kalau di pondok pesantren ada asusila, yang disalahkan kok NO-nya? Nggak ada urusan dengan NO-nya, nggak ada urusan dengan pondok pesantrennya, tapi semata-mata kesalahan kiainya. Jangan gara-gara perilaku satu kiai, kamu menghina pesantren secara keseluruhan, tidak fair. Termasuk neng pati. Saya ditanya, gimana Gus? Saya nggak urusan ini kiai atau dukun. Kalau dia terbukti bersalah, tolong polisi, hakim, jaksa, hukum seberat-beratnya. Setuju? Saya ini nih, kue nakal gitu. Sing tak duit mau maman. Saya nakal neng guyangan. Sing dosa mung cah iki tok. Dia nggak punya beban sosial. Tapi kalau yang salah kiai, dia satu, mempermalukan marwah kiai. Dua, membuat malu marwah pesantren. Tiga, membuat malu marwah Nahdlatul Ulama. NU. Saya nggak mau yang perilaku cuma satu orang yang disalahkan NU, nggak fair dong. Yurale. Yang salah bukan pondoknya, yang salah bukan pesantrennya, bukan NU-nya, tapi oknum kiai ini yang gosok bajinya. Delok gua. Kowe ngapa ngomong delok kok? Nah, 200.000. Nubruk itu. Masih ngomong kowe. Sorry aku nggak lihat. Nggak usah underestimate. Tapi juga jangan overconfident. Apa itu overconfident? Saya ngerti ngaco. Overconfident. Siapa berani jawab? Ibunya kayak ibunya. Kan ibunya kan. Sing kuru gitu. Lemu ding kok. Nah, sebentar. Kepedean bukan? Kamu berdiri. Oh, kamu pede aja. Orang segini banyak yang masuk surga pertama kali pasti mbaknya. Kenapa? Karena orang masuk surga itu bergantung amal baiknya dan timbangannya. Oh, timbangan amal bukan timbangan berat badan. Sorry. Mbak siapa namanya? Zirli. Zirli. Nggih. Nggih, Mbak Zirli udah menikah? Belum. Oh, agus, jejer. Mbak Zirli saking pundi Mbak Zirli? Dari Ndolopo. Oh, udah lopo. Sudah bekerja?
Sudah. Kerja apa Mbak Zirli? Jualan minuman. Oh, jualan minuman. Es teh? Bukan. Oh, Es cendol. apa? Es cendol. Es cendol. Oke. Overconfident itu apa Mbak Zirli? Kepedean bukan. Kepedean. Terus pengertiannya gimana? Overconfident itu? Terlalu apa? Terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri, terlalu yakin, Benar. sehingga meremehkan semuanya. Sesuai kepribadian. Sesuai kepribadian. Yaudah, tambahan modal es cendol 500.000. Alhamdulillah. Sebar terus. Oh, Mbak Zirli. Nggak usah overconfident lah, biasa-biasa saja. Maka antara overconfident dengan apa tadi, underestimate, itu yang tengah-tengah saja nih. Urip ono kolone percaya diri, juga ada kalanya tahu diri. Kan begitu. Ada kalanya percaya diri, ono kalane tahu diri. Coba sebelum saya lanjutkan, kita harus mendengar sambutan dari Bapak Bupati. Bapak Bupati, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bupati. Maksimal 5 menit. Iya Pak Bupati, iya Bupati. Ini. Monggo Bupati. Mic-nya mana mic-nya? Monggo Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang ingkang kula hormati panjenenganipun Gus Miftah, luar biasa. Staf khusus Pak Presiden, ini luar biasa bagi Kabupaten Madiun dihadiri orang terdekatnya Pak Presiden. Tepuk tangan untuk beliaunya. Mudah-mudahan selalu sehat dan bisa membimbing kita semua. Yang saya hormati para alim, para ulama, Forkopimda Kabupaten Madiun dan seluruh hadirin di majelis yang hadir di lapangan Dolopo ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu membawa kita semua. Salam dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan Pak Bupati, syafaatnya mohon nanti izin sebentar, Pak Bupati. Ini saya tahu-tahu Mas Raffi Ahmad video call. Mas Raffi, ini jamaah kita di Madiun, di sana. Ini Pak Bupati. Siap, Mas Raffi. Disapa dulu jamaahnya, penontonnya. Ini lagi doa bersama di sini untuk Indonesia. Assalamualaikum masyarakat Madiun. Mohon doanya untuk kita semua supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara kita selalu diberkahi, dilindungi. Nanti insya Allah saya kapan sama Gus Miftah, kalau diizinkan saya datang ke Madiun. Siap. Kita tunggu Mas Raffi ke Madiun. Oke, nanti habis ini aku telepon. Siap. Makasih Gus. Iya, makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bentar, di sapa terakhir, sebut Pak. Ya, assalamualaikum. Mohon doanya juga buat saya, buat Nagita, buat anak-anak agar sehat terus. Assalamualaikum Madiun, sampai ketemu. Makasih ya. Matur suwun, luar biasa kita sudah berkomunikasi dengan canggihnya teknologi. Berikutnya, pertama kami sampaikan terima kasih mewakili pemerintah Kabupaten Madiun atas rawuhnya Gus Miftah, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi Kabupaten Madiun dan Kabupaten Madiun bisa menjalankan visi misinya untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat dan sejahtera. Kedua, kita mohon doanya karena Kabupaten Madiun yang memberangkatkan jamaah haji sebanyak 457 orang di bawah bimbingan beliaunya Kiai Haji Ahmad Misan Basari. Mudah-mudahan para jamaah haji khususnya dari Kabupaten Madiun selalu mendapatkan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan wajib dan sunnahnya dan juga rukunnya sehingga pulang menjadi haji yang mabrur.
Terakhir kami selalu minta doa kepada panjenengan semua, mudah-mudahan para leluhur kita selalu diberikan rahmat dan hidayah, ditempatkan di surga Allah Ta'ala. Terakhir kami minta seluruh masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Siap ya? Karena dengan guyub rukun insya Allah kita bisa membangun Kabupaten Madiun dengan baik. Dan terakhir kami minta bimbingan Gus Miftah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Mekaten ingkang saged dalem aturaken santen gulane klapa cekap semanten atur kawula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bupati. Nah, iki lho, Bupati tahu diri. Ngerti nyumbange ra oke-oke, sambutane ra suwe-suwe. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. 1, tidak boleh overthinking. 2, tidak boleh underestimate. 3, tidak boleh overconfident. Kemudian apa? Tatap masa depan. Tadi saya sampaikan, katakanlah musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Di mana-mana saya bilang, saya bisa sukses, kamu bisa sukses. Apalagi kalau percaya dengan kun fayakunnya Allah. Karena malam hari ini hujan Anda tetap bertahan. Yuk kita baca kun fayakunnya Allah. Semoga semua yang hadir mendapatkan kun fayakunnya Allah. Tolong dijawab dengan keras. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ayyaqula lahu kun fayakun. Ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau kun fayakunnya Allah terjadi, gak ada yang bisa menolak kekuasaan Allah. Allah besar, kita kecil. Allah mampu, kita tidak mampu. Allah maha tahu, kita sok tahu. Maka nyuwun sewu, yang dikatakan Pak Bupati tadi benar. Di saat bangsa Indonesia hari ini membangun, yang dibutuhkan oleh negara hari ini cuma satu. Apa? Rukun, akur. Tadi Pak Bupati bilang, Gus Miftah orangnya Pak Prabowo, pasti nggak pernah ngerti Pak Prabowo. Siapa bilang? Saya banyak kritik MBG. Karena bagi saya MBG itu bagus, tapi kadang-kadang pelaksananya di bawah kurang bagus. Betul? Maunya Pak Prabowo program itu apa? Menyelamatkan perutnya anak-anak miskin supaya mendapatkan gizi yang baik. Tapi pelaksananya di bawah banyak SPPG yang ngawur, lebih mengutamakan untung daripada gizi. Coba SPPG di daerahmu diawasi. Lihat, kamu datang ke sana, tunjuk mereka. SPPG, ingat, ini uangnya rakyat, bukan uangmu. Ini untuk gizinya anak, bukan gizinya ndasmu. Betul? Programnya baik nggak? Baik. Tapi sing nglakoni kadang-kadang kurang baik. Sopo sing ngomong bajingan mau? Nyah, 200.000. 200 nyah. Untung sing ngomong bajingan kowe. Sing ngomong aku kan viral lagi. Saya tadi bilang sama Pak Bupati, program-program presiden yang baik ini, presidennya baik, rakyatnya ayo doakan. Makanya kenapa saya meluncurkan satu program namanya Peluk Indonesia. Bisa dibantu Mas Bulu? Bisa dibantu kayak yang kemarin saya tampilkan di... Bukan, ini. Saya punya program ini. Peluk Indonesia, beda iman saling menguatkan. Saya minta videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita ini bangsa besar. Bukan karena kita sama, tapi karena kita berbeda dan tetap bersama. Di negeri ini, ada yang sujud menghadap Ka'bah, ada yang berdoa di gereja, ada yang bersujud di pura, ada yang menunduk hening di vihara dan kelenteng. Cara kita memang berbeda, tapi harapan kita sama. Indonesia damai. Tapi jujur kita akui, hari ini kita sering lupa. Yang berbeda kita curigai, yang tidak sama kita jauh. Padahal yang kita jauhi itu adalah saudara kita sendiri.
Maka hari ini kita tidak sekedar meluncurkan program, kita memulai sebuah gerakan peluk Indonesia. Gerakan yang sederhana, tapi sering kita lupa, merangkul bukan mencurigai. Karena kalau perbedaan kita jauhi, Indonesia akan rapuh. Tapi kalau perbedaan kita peluk, Indonesia akan utuh. Saudara-saudaraku, mungkin kita tidak akan pernah sama, tapi kita bisa tetap bersama. Karena suatu hari nanti, kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan, bukan sebagai kelompok, tapi sebagai manusia. Maka hari ini kita buktikan, Indonesia bukan hanya tentang perbedaan, tapi tentang persaudaraan. Indonesia bukan sekedar negara besar, tapi rumah besar untuk semua. Yang kita peluk hari ini bukan hanya manusia, tapi kita sedang memeluk Indonesia. Beda iman, saling menguatkan. Tepuk tangan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, ayo pemerintah membangun. Salah dikritik kita awasi bareng-bareng. Tidak hanya MBG, Koperasi Merah Putih, program apapun. Tapi ingat, jangan hanya nyinyir tanpa solusi. Betul? Saya selalu menempatkan diri saya wani milih, wani nagih. Saya dulu milih Pak Prabowo dan saya akan mengawal janji-janji kampanye Pak Prabowo. Itu fair. Ya. Kalau salah, ya kita kritisi. Kalau benar kita dukung. Jangan kalau salah dikritik, kalau benar nggak pernah diapresiasi. Nah, mungkin hari ini ada yang mau memberikan masukan, kritikan, atau apapun kepada pemerintah. Yang berani silakan. Nanti kita rekam, kita kirim ke Pak Prabowo melalui Seskap Teddy. Kalau masuk ke saya, pasti bisa masuk ke Presiden melalui Pak Teddy. Ayo, ayo, yang mutu, ayo, mana Mas Pulung, dibantu, sebentar, gantian. Ini yang Mas Pulung ini dulu, mana? Oh. Nanti tunjuk saya di belakang, saya nggak tahu siapa yang dipilih. Siapa namanya? Nama saya Eka, Mbak Eka dari mana? dari Geger. Geger? Ya. Ini Geger nih. Oh sini, Geger sini. Ya. Udah punya suami Mbak Eka? Insya Allah bulan depan nikah. Amin. Kerja apa Mbak Eka? Saya admin gudang, Gudang apa? cabangnya Coca-Cola. Oh, coca-cola. Apa yang mau disampaikan Mbak Eka? Gus mau Pertanyaan atau masukan? Mau bertanya. Mau bertanya, tanya apa? Kan banyak lulusan S1. Nah itu kan yang fresh graduate itu melamar pekerjaan, tapi banyak perusahaan yang harus memiliki pengalaman kerja. Nah itu kan pengalaman kerja itu kan dapatnya kan dari bekerja. Nah itu solusinya gimana Gus? Apakah bisa? Sementara belum bekerja sudah dimintain pengalaman. Ya, gimana dapat pengalaman kalau tidak bekerja? Ya. Sementara bekerja harus mendapatkan pengalaman. Ya. Sementara pengalaman harus bekerja. Terus itu nanti solusinya gimana dan apakah bisa disampaikan ke Menteri Ketenagakerjaan? Menteri Tenaga Kerjaan itu saya kisah apa lah ya? Yes, kita omongin dulu. Tak seneng ngomongin. Jadi gini ya, orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kalau seandainya saya punya air setengah gelas, itu kamu membacanya bagaimana? Saya tanya semuanya. Kalau di sini aku jaluk air mineral, isinya separuh. Nah, isinya separuh. Saya mau tanya, kalian cara membacanya ini gimana? Nah, ini. Ini kan Mbak Ika. Ini kamu cara membacanya bagaimana? Hah? Tinggal separuh. Hanya separuh atau masih separuh? Masih sisa separuh. Masih separuh. Sisa. Orang yang mengatakan hanya, itu dia pesimis. Karena yang dilihat adalah kosongnya. Sementara orang yang mengatakan masih, itu orang optimis. Kenapa? Karena yang dilihat adalah sisanya, isinya. Orang yang mengatakan hanya separuh, dia yang dilihat adalah kosongnya. Sementara orang yang mengatakan masih separuh, dia melihat isinya. Kamu jangan pesimis, optimis. Kalau hari ini orang bekerja harus mendapatkan pengalaman terlebih dahulu.
Satu sekarang solusinya, nggak usah melamar kerja tapi menciptakan kerja. Toh sekarang orang di hadapan kamera jualan jadi affiliate dapat duit, tapi tetap jaga etika. Jangan gara-gara ngejar paus buka gigi dong. Oke. Kan aku jadi ingin lihat. Jaga etika. Artinya apa? Hari ini menjadi kesempatan bagi orang yang kreatif. Saya nggak mau kita itu hanya ketergantungan mencari pekerjaan tapi tidak bisa menciptakan peluang. Loh, saya punya prinsip. Kalau kita tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Bapakku kere banget loh, mbokku kere banget. Dulu masuk kampungku, itu 2-3 jam nggak ada aspal. Masa kecilku belum ada listrik, makanya begitu lahir sentir dadi ireng kaya aku. Umpama zaman sakmono wis musim listrik, mungkin aku putih. Aku mbiyen mung sentir, turu ning langgar kancane sentir, ublek tangi turu irunge ireng kabeh. Sing tua-tua mesti ngerti iki ya. Nggih napa mboten, Bu? Lah sing cilik-cilik niki ora ngerti le. Dadi lak sangune ublek, ning kene jenenge apa ning kene? Bukan lilin, sok generasi lilin loh. Ublek. Kuwi ngaji nganggo ublek. Minyak tanah. Turu ning masjid kancane kuwi le, irunge alanges tok. Tapi ternyata apa? Ketika kita punya keyakinan, punya kreativitas, bapakku nggak pernah le, kowe kudu dadi wong sukses ora. Contoh, hari ini kita nggak mau bersaing gara-gara apa? Kadang-kadang Gus, kayak kita jualan, baru laku dikit, sudah saja dijiplak sama orang lain. Tak ceritain dong. Mbokku dulu, ibuku itu jualan marning. Marningnya enak laris, tangganya datang. Bu, boleh tahu nggak resepnya apa? Bagi semua orang mengatakan apa? Pasti nggak dikasih tahu. Ibu saya ngasih tahu resepnya ini, caranya begini, gorengnya begini. Pembantu yang bantu ibu saya bilang begini, Bu, kalau resepnya dikasih, nanti orang itu berpotensi untuk jualan kita. Apa jawaban ibu saya? Apa jawaban ibu saya? Apa? Rezeki yang sing ngatur. Bahasa ilmiahnya begini, strategi bisa di-copy, rezeki nggak bisa dipaste. Semua orang punya rezeki masing-masing. Artinya apa? Sekarang bonus demografi, kakean uang. Ini potensi. Potensi apa? Oh, berarti saya harus jualan, saya harus begini, harus begini. Itu artinya apa? Pemerintah kita tagih janji-janji kampanye untuk membuka lapangan pekerjaan. Tetapi kita juga harus kreatif membuka lapangan pekerjaan. Bekerja tanpa mengandalkan siapapun. Itu baru keren. Tepuk tangan untuk Mbak Ika. Kamu mau menikah? Yaudah, modal nikah 1 juta. Modal nikah. Calon suamimu kerja apa? Sopir bus. Apa supir, sementing halal ya Nduk ya. Terima kasih Gus. Sama-sama Mbak Ika. Ki apa anak kecil ini? Konser Gema Merah Putih, Bapak Prabowo presidenku, Gus Miftah idolaku. Indonesia adil, makmur, rukun, cinta, damai. Semoga Bapak Prabowo sekeluarga sehat, panjang umur, menjadikan rakyat makmur. Bapak Prabowo saya pengen menyanyi di Istana Negara lagu Sabar. Emangnya kamu bisa nyanyi? Nah, di sini kamu bisa nyanyi sini. Sini. Suaranya bagus, naikkan sini. Anak-anak band mana? Lu turu wae kerja. Wow. Sini, minta mic. Lalu sepatunya sayang. Dia bisa nyanyi, katanya lagu Sabar. Oh banyak. Mic-nya mana mic-nya? Sabar ini turu ini niat kerja apa orang? Jangan. Namanya siapa sayang? Dava. Mas Dava kelas berapa? 5. Umur berapa tau kamu? 11. Mau ini Mei tanggal 26 ini mau 12. Mau 12. Kamu bisa nyanyi? Bisa. Lagu Sabar itu lagunya siapa? Lagunya Mas Adiwo. Mas Adiwo. Nggih. Sadiwo. Sabar ya lihat. Kowe nyanyi ini kapan? Ya sabar wae. Mas Adiwo, bapakmu kerja apa nak? Mainan.
Mainan? Eh, Bapakmu suka main-main? boten, boten mainan ten. Oh, bapak mainan. Bapaknya senang main-main. Kalau ibu kerja apa sayang? Boten ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau Mas Dava, cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Oh, polisi. Kenapa pengen jadi polisi? Biar menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Umpomo, kowe dadi polisi, terus bapakmu maling. Kira-kira mau tangkep apa ora? Nggih. Bapakmu tuh ditangkep. Nggih. Ah, hebat. Polisi ki ngene iki, ora meh kancane dislametke. Amargi dia salah. Kenapa? Amargi dia salah. Walaupun bapaknya sendiri kalau salah tetap ditangkap. Nggih. Wow, kalau polisi sekarang gimana menurutmu? Nek napa niku nek enten acara ngoten niku mesti mami pun acarane napa? Lancar ngoten niku biasanya langsung mantuk. Oh, lancar. Polisi langsung mantuk. Polisi juga manusia, ya ono bener ya ono salahe. Wis biasa. Lah bener ayo didukung, lah salah ayo dikawal, kritik bareng-bareng dibenerke ya. Ya. Ayo sabar. Tepuk tangan untuk Mas Dava. Saben dina rasane ra karuan. Lakit rasane pae tenan. Jangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Aku mbok yo sampun leh nesu kabeh bisa rasa kudu nganggo baju leman paras lagi atiku rumono tembangan manesku. Aduh sayang ngapunten desa esku yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja malah ana dina liyane ora upaya kudu piye carane yo tresnaku ora bakal luntur sayang ora bakal goyah kanane bukan aku bakal setia ora mungkin berdua sampun ono ngancani aku mbok yo sampun lek nesu kabeh bisa rasaku tukang kumpul cucuk eman paras hatimu dak beda karo hatimu tangan manisku. Aduh sayang ngapunten desa itu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja malah ana dina liyane bakal ra upayane apa piye carane. Tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah nancar kahanane bubrah aku bakal setia
Mas Dafa, Nggih. kenapa kamu pengen nyanyi di Istana Negara? Dan kenapa lagunya kok Sabar untuk Pak Prabowo? Kenapa? Pengen terkenal. Oh. Nggak apa-apa tuh cita-cita kok. Kita doakan Dafa terkenal, viral, rezekinya banyak, dan bisa nyanyi di Istana Negara. Ada pesan untuk Pak Prabowo saya? Nanti tak sampaikan ke Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo sehat selalu. Apalagi supaya Pak Prabowo juga sabar gitu ya menghadapi semua keadaan. Terus apa lagi? Semoga rakyat Indonesia maju. Amin. Semoga masyarakatnya rukun. Amin. Ya Allah, amin. Apalagi nak? Dan semoga keluarganya lancar terus rezekinya. Amin. Oke. Sekarang Mas Dafa, kalau tak kasih uang mau beli apa? Mau renovasi rumah. Diejek-ejek teman katanya mau roboh. Kenapa? Kenapa? Katanya mau roboh. Rumahmu di mana? Rumahnya Sareng. Terus diajak teman-temannya gitu. Nggih, Oke. Rumahnya jauh dari sini? lumayan. Lumayan jauh. Nggih. Udah. Kamu malam ini gak kasih uang. Nanti minta rekeningnya. Ya. Nanti rumahnya direnov dikit-dikit. Nanti Gus Miftah transfer 20 juta. Seneng kan? Senang. Ya. Nggih. Nanti rekeningnya dikasih. Kamu kesini sama siapa? Sama ibu sama ayah. Sama ibu sama ayah. Ya, nanti itu ya. Nanti rekeningnya dikasih orangnya Gus Miftah. Nggih. Enggak lama-lama. Besok Senin tak transfer 20 juta untuk Mas Dafa dan keluarga. Tapi benar untuk renovasi rumah ya. Nggih. Nanti kamu foto dulu rumahnya. Setelah jadi kirim lagi fotonya ke Gus Miftah. Nggih. Tepuk tangan untuk Dafa. Alhamdulillah. Rezeki orang nggak ada yang tahu ya. Alhamdulillah. Sebelah sini ayo ngomong lagi. Kok malah jadi melo begini saya? Mana saudara-saudara yang mau dipilih ini mana saudara-saudara? Yang paling susah ngacung. Susah kabeh. Yang mana? Sing di. Udah sana. Sing milih bukan saya, pokoknya sing milih. Kuwi ora wedok kabeh sing dipilih lanang barang ngono. Codot di panitiane iki. Ayo. Ayo sing kene aku njaluk kene sing tuwek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Abil. Hah? Abil. Abil. Iya. Namanya Abil siapa? Varian Nabila Oh, Asmani. Abila engkau berada di sini. Mbak Abil dari mana? Saya dari Ngawi. Oh, dari Ngawi. Kamu kancane Deni. Oh iya, tetangga Karton saya. kono medhot kabel Kamu kerja di mana Mbak Abil? Kebetulan saya habis sidang skripsi nih. Oh, belum habis kerja. skripsi. Iya. Kuliah di mana? Di Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. Fakultas apa kamu? Hukum. Hukum. Iya. Jurusannya? Ilmu hukum. Ilmu hukum. Iya. Cita-citanya pengen jadi? Insya Allah kalau diridhoi jadi hakim. 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 Kue nyidang. Sing mau sidang mbokmu dhewe salah. Kira-kira mau hukum apa orang mbokmu? Kalau terbukti salah ya pasti dihukum. Ya, itulah kata calon hakim. Calon hakim. Kata calon. Kalau sudah jadi, Calon. itu pengingat-ingat bagi kamu. Harus konsisten antara sebelum dan sesudah jadi hakim. Siap. Nah, apa pertanyaannya, Bu Hakim? Jadi bagaimana menurut Gus Miftah kalau ada
seseorang yang sebelumnya telah banyak memberikan kontribusi untuk negara, terus memberikan jalan lapangan pekerjaan bagi banyak orang, lalu saat masuk ke pemerintahan membawa banyak inovasi, tapi justru setelah selesai menjabat dia terseret kasus besar. Nah, pertanyaan saya, apakah hal seperti ini bisa membuat orang-orang yang baik dan tulus mengabdi kepada negara jadi ragu untuk terjun ke pemerintahan seperti itu? Aku ngerti, mesti arahmu neng Nadim. Saya ingin ini, kalau sebagai hakim, kamu sebagai hakim, vonis apa yang kamu berikan kepada Nadim? Ayo, kan kamu hakim nih, kamu yang ngadili si Nadim, terus kamu banyak pertimbangan. Oh, menurut kamu ini baik atau salah atau buruk atau benar? Menurutmu bagaimana? Kalau melihat kasusnya dari Pak Nadim ya Gus, karena buktinya masih kurang, jadi seharusnya tidak didakwa seperti itu. Bapakmu Gojek ya? Enggak. Terus? Ya, menurut saya belum terbukti aja sih. Belum terbukti? Iya. Jadi begini, ngomong keadilan, ngomong hukum. Banyak orang mengatakan Pak Prabowo nggak adil. Hanya dari kasusnya Pak Nadiem umpamanya. Jadi kasus hukum, jangan kemudian kita yang nggak paham hukum ikut-ikut komentar. Satu, kalau ada orang menganggap Pak Prabowo tidak adil, justru penegakan hukum di zaman Pak Prabowo Anda lihat, koruptor-koruptor banyak disikat, walaupun juga banyak muncul koruptor-koruptor baru. Betul? Coba, kayaknya dulu nggak pernah ada deh presiden nyita uang di Kejaksaan Agung puluhan triliun dipamerkan di hadapan rakyat, kemudian dimasukkan pendidikan dan lain-lain. Nggak pernah ada. Artinya apa? Ayo kita lihat bareng-bareng. Kalau memang menurut rakyat Indonesia Nadiem ini tidak salah, ayo kita kawal. Kita lihat. Gunakan kekuatan netizen untuk mengawal itu. Jangan hanya membuli Gus Miftah soal ST. Ayo kita awasi itu pengadilannya Nadiem. Betul. Sekarang saya mau komentar apa, Nduk? Toh komentar saya juga nggak akan ngaruh apapun. Tapi saya punya prinsip soal penegakan hukum. Nabi ketika ditanya, apa beliau bilang? Kalau seandainya lau anna Fatimah binti Muhammad syarraqat laqata'tu yada. Kalau seandainya Fatimah binti Rasulullah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Itu begitu adilnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Polisi, jaksa, hakim harus seperti itu. Jangan tebang pilih. Maka kita lihat kira-kira besok putusan untuk Nadiem seperti apa. Kalau memang dia kemudian nggak salah tapi divonis berat, saya yakin alam akan melawan. Termasuk salah satu alam siapa? Ya jenengan calon hakim. Jadi kalau saya disuruh komentar, saya nggak tahu ini benar apa salah karena saya bukan praktisi hukum. Tapi yakinlah penegakan hukum di zaman Pak Prabowo ini, saya yakin luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Hakim. Ini kalau saya ngasih uang hakim, gratifikasi apa enggak? Oh kan belum hakim. Biasanya 500-nya. Yuk sing tuwek. Yang tua gitu loh. Yang tua mana ibu-ibu tua apa bapak-bapak tua itu loh. Sing tuwek banget. Sing buruh banget tuwek. Mana? Itu banyak yang mbak ini kok. Oke. Insyaallah simbah kademen gitu masake gitu ya Allah. Kayak mikir nih. Kamu kesana aja di sini kasihan. Sebentar tuh mbaknya itu. Baik. Mbaknya itu. Diranting aja miknya, kamu gak usah ngidak uang, diranting. Diranting. Benayu Mbak. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam. Paring asma Mbah sinten? Mbak Sermi. Mbah Sarimi. Sermi. Mbah Sermi dalamnya pundi? Gua mlir. Pundi?
Mikir mboten teng irung tapi teng tutuk. Lah mosok ngene. Sirmi ngene kan ora ngerti aku. Bundi daleme, Mbak? Milir. Tasik. Milir toh? Milir. Tasik kagungan kakung garwa. Tasik. Nyuwun sewu. Mbak Sirmi yuswane pinten? Umurnya? Sudah pinten? Sudah pas. Suwidak sejatine wis wancine tindak. Tindak ngaji. Nyuwun sewu, Mbak Kakung nyambut damel. Pinten Mbak Kakung yuswane? 80. Lah Mbak Sirmi sakniki nyambut damel napa? Ngopeni putu. Untuk sehari-hari saking pundi? Tegilan. Hah? Tegilan. Tegilan? Oh, Tegalan. Tegalan nandur napa Mbak Sirmi? Pantun. Tasik iso nandur jenengan? Tasik. Ngoten iki saged tasik? Tasik. Mundur ini? Nggih. Koyoke mboten lara? Mboten. Tenan, Mbak? Estu. Nggih macul barang? Nggih. Nggih ndawut barang? Nggih. Nggih matun barang? Nggih garuk napa? Nyangkul, garuk. Nggih. Tepuk tangan tuh Mbak Sirmi, wis tidak tahun lho. Luar biasa. Kebone ombo mboten tegalane? Iya. Wiar. Oh, 1000 hektar. Nggih, mboten. Saniki betah napa teng dalem sehari-hari? Nggih, momong putu. Mboten sing dibetahke napa teng dalem sehari-hari? Nggih, blonjo. Oh, blonjo. Damel tumbas napa? Damel tumbas lombok. Lombok. Kelompok 500 oke, Mbak. Kok berarti teng dalem anune lawe mung lombok tok? Sebulan betah lombok berapa kilo? 20 kilo. 20 kilo. Wajib iki wargane Pak Bupati iki piye? Sebulan kok 20 kilo ora mules wetenge iki. Buatan. Boten. Buatan. Berarti Mbak Sirmi seneng sambel. Nggih. Seneng sambel. Menurut Mbak Sirmi pecel Madiun sing paling enak pundi? Gua. Heh? Madiun. Gua. Nggih. Nggih pon. Tambah tumbas lombok tok nggih. Nggih. 100 cukup. Oh cekap. Cekap. Ya berkon trimo ya 500 lah. Mbak Sirmi. Terima kasih, Gus. Mugi-mugi panjang umur. Amin. Napa malah dongane? Nambah napa meneh? Pandak ndak rezeki. Amin. Udah bojo. Amin. Tambah bojo piye? Kok iso ngomong tambah bojo ora? Ra sida 500 sakno. Mosok tambah bojo? Ya 700 wae kok. Keren. Matur nuwun, Gus. Nggih. Mugi-mugi panjang umur. Nggih. Sehat walafiat. Amin. Mugi-mugi barokah, Amin. barokah. Tambah bojo. Boten. Oh, mboten. Napa duwe putu sing ditamake teng kula? Nggih. Nggih. Ya Allah, pitulungan, 700 nyo temen Mbak Sirmi nika. Amin. Arep juga. Makan roti, minumnya susu. Sirmi, I love you too. Oh no, Mbak Sirmi. Wah ini barang apa ya kira-kira? Mbak Sirmi. Salam. Muah. Lo padamu, Gus. Ya, aku juga padamu. Sing balanang, sing sepuh. Sepuh, balanang sing sepuh. Mbak, mati ku, Mbak. Mbah Lanang, Mbah Kakung, sing sepuh banget. Gus, niku. Oh, niku kok, buri kamera niku, niku sepuh niku. Niku. Sarunge krebus kan ya. Iki katanya bojone Sirmi. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu, Mbak. Niki jedake.
Mboten sadaya tak atik kaya mikrofon masjidmu. Mbah sinten namine? Darman. Mbak Darman, tangannya ampun ngaten-ngaten, Mbak. Mbak Darman saking pundi daleme? Batar Kebun Sari. Kebon Sari. Paring yuswane pinten? Umure pinten? Umur. Tidak Gangsal. Sudah gangsal, tasih kada bojo. Waduh. Garwane jumeneng sareng. Ah, ben mesra. Makanya kamera saya. Entah Mbak Putri jumeneng. Oh. Tes sangu wong loro iki. Masyaallah. Mbak Putri namanya sinten? Sinten Mbak Putri? Jumira. Jumina. Dulu yang jatuh cinta duluan. Mbah Jumina apa Mbah? Siapa lanangmu? Mbah Darman. Dulu yang jatuh cinta Mbah Darman apa Bu Jumira riyen? Mbak Sama. Oh, sareng-sareng. Mbah Darman kali Bu Jumina mun rabi pirang tahun? Udah nikah berapa lama? 82. Tahun 82. Berarti sudah 43 tahun. Oh. Pernah bertengkar mboten? Iki lho, ana wong takon karo wong mlaku tuku bakul es teh iki. Oh, ayo ya. Dengan santainya ngomong ini ki bakule. Jadi lo ada Katanya Bos. jangan pengen tak pisu ben viral meneh ketok ya. Mbah Darman nyuwun sewu, nyambut damel napa? Buruh tani. Buruh tani. Menawi Mbak Jumina? Napa? Oh, sami mawon. Putrane pinten Mbak Jumina? Mbak Darman? Gangsal. Gangsal. Tasik teng dalem napa pun pisah-pisah? Sampun bisa. Jangan bisa. Tasik setunggal. Tasik tunggal. Pun, kula sing takon. Resep awet pernikahan kados Mbah Darman kali Mbak Jumina napa? Ben awet napa resep? Saling wasan. Dalam sabar. Oh, nriman. Cobi bojone dirangkul kula pengen ngerti. Bu Jumina, Mbah Jumina ngapunten. Cobi Mbak Kakung disun. Dunia milik mereka berdua, kalian ngontrak. Insyaallah. Mbak Darman nyuwun sewu. Teng dalem betah nopo? Sing untuk sehari-hari betah nopo? Mesin cuci. Mbak Darman tahun ini korban mboten? Dereng saged korban. Wedhus teng Madiun regane pinten? Sing layak untuk dikorbankan. Berapa? 2,5. Oh, 3. Nggih pun, Mbak Darman kula aturi 3 juta untuk korban. Untuk korban atas nama Mbak Darman, nggih. Kerso. Nggih. Jenengan kula aturi 3 juta. 3.500.000, sing 500 nggih sangu, sing 3 juta damel korban atas nama Mbak Darman nggih. Aku ditunggu duitku lho, kesel aku ngitung duit. Itu ini Gus. Mbak Darman. Benjang korban nggih. Seneng mboten? Arman, benjang wedhuse teng akhirat tumpake kalian Mbak Juminah nggih. Kula donake napa kula? Angsal bojo Madiun. Amin. 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 Semoga diampuni segala salah dan dosanya. Oh ya, aku wis mati. Sekalian mawon, Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu. Allahumma khtimhu bi husnil khatimah. Coba sebelum saya kasih uang korban, pelukan dong, sudah. Pelukan berdua kali Mbak Jumina. Belajar di kampungnya. Video semati iki. 3 juta untuk beli korban, 500 sanggup mulai nggih. Tepuk tangan untuk Mbak Darman.
nuwun. Ayo selawatan. Sholli ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Boleh berdiri nggak apa sekarang? Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah entom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki, ayo rene kita ngaji sholawat ya Rabbi. Ya wasial karami huwal habibul ladhi nurja syafa likulli halim minal ahwali mukan. Ayo kamjar bareng-bareng. Atiku rasa sebelumnya menyampaikan salam dari Pak Prabowo, semoga semua orang Madiun sehat. Kita doakan Pak Prabowo panjang umur, bisa membawa bangsa ini maju. Yuk, selawat bareng-bareng. Ya Rabbi bil balik makosidana waghfir lana ma ya wasi'al karami huwal hadiyul ladzi turja safa'atuhu likulli hawmin minal ahwali. Saya kurang puas, kurang banget. Saya nyanyi penonton kok dulami. Sing banter lah dungakan, muga-muga rezekinya lancar. Semuanya mendapatkan syafaat Nabi, sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Yuk sing banter. Ya Mustafa balik makosidana waghfir lana saya pengen sekali lagi tangannya semuanya diangkat. Bikin video yang bagus, belum ada drone. Semuanya diangkat dulu. Semuanya diangkat. Sebelumnya diangkat dulu, baru selawat jembatan. Semuanya diangkat untuk kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil balik makom sidana waghfir lana
wasiat huwa habibul ladzi turja syafaatu likulli haulim minal ahwali muqtahimin masokomu elani karo sumpah suci Yuk, selamat terakhir bareng-bareng untuk Madiun. Terima kasih Madiun, Band Iman saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk foto bareng, yuk foto bareng. Semuanya tangan diangkat. Semuanya diangkat. Yo video sekali. Assalamualaikum Pak Prabowo gitu ya. Yo. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak Prabowo. Semoga sehat selalu. Kami semua dari Madiun. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Gus Miftah. Ya. Oh, isinya masing-masing 10 juta. Amin, amin. Mau juga dong kita dibawa kalau 10 juta. Aku pengen kayak adik-adik tadi loh. Apa? Nangis. Aku juga sedih. Alhamdulillah akhirnya Gus Miftah hadir di sini. Iya. Memberikan banyak rezeki juga. Terima kasih sekali Gus Miftah. Oke. Sebenarnya kita juga ucapkan selamat malam dan selamat datang. Iya, betul. Untuk beliau Bupati Kabupaten Madiun, Bapak Haji Hari Buryanto SH.MAK. Selamat malam dan selamat datang Bapak. Iya, dan diucapkan selamat datang untuk Kapolres Kabupaten Madiun, Bapak AKBP Kamas Indra Nata Negara SHS IK MSI atau yang mewakili. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Dandim Kodim 0803 Kabupaten Madiun, Bapak dan Kodim Madri Inyoman Adi Saputra SN atau yang mewakili. Dan selamat datang juga untuk Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Bapak Haji Ferry Sudarsono SH.